Sini saya pilih SLTA atau SMA sederajat. Kemudian jabatannya di sini saya pilih penjaga tahanan. Nah, ini materinya. Kita tahan, kita geser kemari. Jangan sampai mengenai tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendaftar CPNS Kemenkumham lulusan SLTA, SMA, SMK tahun 2024. Oke, langsung aja kita buka laman websitenya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian kita ketik di Google Chrome SSCASN. Kemudian kita pilih SSCASN BKN. Oke, kalau sudah masuk ke laman websitenya seperti ini, silahkan teman-teman klik menu masuk bagi teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya, atau silahkan klik buat akun bagi teman-teman yang belum mendaftar. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun 2023, teman-teman diwajibkan untuk mendaftar kembali. Dan untuk melihat bagaimana cara pendaftaran, silahkan lihat di video saya sebelumnya atau cek cara pendaftarannya di deskripsi. Oke, langsung aja. Kebetulan saya kemarin sudah mendaftar, jadi hari ini saya akan langsung masuk aja. Saya klik menu masuk. Lalu klik menu OK. Kemudian silahkan teman-teman input nick dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian silahkan isi kode CAPTCHA. Kalau sudah, klik menu masuk. Di sini saya sudah masuk di pengisian biodata tahap pertama sebelum memilih jenis seleksi. Yang pertama, kita cek dulu nama kita apakah sudah sesuai dengan ijazah. Kemudian silahkan isi gelar depan ijazah bagi yang memiliki gelar. Misalkan insinyur, atau bagi yang lulusan S3 memiliki gelar depan doktor. Kemudian mengisi gelar belakang ijazah. Kemudian tempat lahir ijazah silahkan teman-teman isi sama seperti pendaftaran sebelumnya, mengisi tempat lahir ataupun kabupaten tempat lahir. Nah, untuk mengisi kabupaten lahir, silahkan teman-teman isi nama kabupatennya. Contoh, saya tinggal di Kabupaten Langkat, jadi saya isi Langkat. Kalau sudah muncul seperti ini, silahkan diklik. Maka pengisian kabupaten tempat lahir sudah berhasil. Kemudian mengisi tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Silahkan teman-teman sesuaikan. Dari tanggal lahir, tempat lahir pada KTP juga disesuaikan. Tanggal lahir pada KTP juga disesuaikan. Usahakan tempat lahir dan tanggal lahir ini sesuai dengan data teman-teman. Kemudian mengisi email yang aktif, email yang sudah diinput sebelumnya pada saat pendaftaran. Kemudian mengisi jenis kelamin. Kemudian mengisi alamat pada KTP. Kemudian mengisi sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Jika iya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Kemudian mengisi jenis disabilitas. Kemudian mengisi negara domisili, provinsi domisili sesuai KTP, agama yang diyakini, tinggi badan, nomor telepon atau WA yang aktif, alamat domisili saat ini bertempat tinggal, kabupaten kota domisili, status perkawinan, akun media sosial, nomor ponsel yang aktif, dan mengisi tanda tangan. Jadi, untuk mengisi tanda tangan, pastikan tanda tangannya sesuai dengan KTP. Kalau sudah, silahkan teman-teman isi CAPTCHA di bawah ini. Kemudian klik menu selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di tahap pemilihan jenis seleksi. Di sini saya mau pilih seleksinya CPNS ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri P3K guru maupun P3K teknis dan kesehatan belum dibuka. Yang baru dibuka saat ini hanya CPNS. Kebetulan pendaftaran baru dibuka pada hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar P3K, silahkan teman-teman membuat akun terlebih dahulu.
atau boleh membuat akun ketika jenis seleksi P3K sudah dibuka. Dan pastikan teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait pendaftaran maupun jadwal pendaftaran ini. Nah, di sini saya pilih CPNS, kemudian saya klik menu selanjutnya. Kemudian di sini saya pilih instansinya, saya buat hukum dan hak asasi manusia. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan bahas bagaimana caranya mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di sini saya pilih formasinya umum. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya, Jabatan Tenaga Kesehatan. Silakan klik checkbox ini jika teman-teman ingin melamar di Jabatan Tenaga Kesehatan. Nah, di sini saya tidak ingin melamar di Jabatan Tenaga Kesehatan, jadi tidak saya klik, namun langsung aja saya klik menu pilih. Nah, kemudian setelah diklik menu pilih, di sini kita pilih pendidikannya. Nah, di sini saya mau mendaftar di Kemenkumham ataupun penjaga tahanan untuk lulusan SLTA. Di sini saya pilih SLTA atau SMA sederajat. Kemudian jabatannya di sini saya pilih penjaga tahanan. Kemudian memilih lokasi kerja. Di sini saya mau pilih provinsi saya yaitu Sumatera Utara. Kemudian di sini kita pilih lokasi ujiannya dalam negeri. Kemudian lokasi tesnya saya pilih di sini Sumatera Utara lagi. Kemudian nilai ijazahnya diisi, misalkan nilai ijazahnya 8,7. Nah, di sini kita asumsikan ya. Untuk ijazah SLTA, kita cari aja di Google, ijazah SLTA. Nah, bagi teman-teman yang lulusan tahun 2014-15, kemungkinan itu ijazah SLTA-nya memiliki SKHU. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki SKHU, transkrip nilai teman-teman itu adanya di belakang ijazah. Contohnya seperti ini. Di sini contoh daripada ijazah SMA. Ya, ini kita buka ijazah SMA-nya. Nah, di sini kita lihat nilainya, ya. Di sini nilai rata-rata untuk nilai ujian nasionalnya itu 7,9. Jadi silakan teman-teman isi yang 7,9 ini untuk rata-ratanya. Nah, jadi kita contohkan, ini kita isi 7,9. Kemudian di sini ada keterangan ya, mohon maaf di sini ada keterangan diisi dengan rata-rata nilai ijazah skala 100. Jadi 79 itu artinya kita buat nilainya 79. Kemudian mengisi nomor ijazah. Di sini saya akan contohkan ijazah yang ada di Google. Nah, ini saya contohkan. Nah, untuk ijazah SLTA, nomor ijazah yang ada di ijazah SLTA itu yang paling bawah ini ya teman-teman ya. Yang nomornya DN02MA ini contohnya. Jadi ini saya isi sebagai contoh, misalkan DN, ini kita buat slice aja ya, 02 SMK misalkan. Kemudian tahun lulus, silahkan diisi tahun lulus sesuai dengan tahun lulus yang ijazah. Kalau yang di sini contohnya di tahun 2012. Ini kita contohkan 2012. Kemudian di sini tanggal ijazahnya, silahkan teman-teman sesuaikan dengan tanggal yang ada di ijazah teman-teman. Contohnya ini 26 Mei 2012. Kita pilih 2012. 2012 di sini Mei, 26 Mei 2012. Kemudian nama sekolahnya, misalkan di sini saya lulusan SMK Negeri 1 Stabat. Nah, saya alumni SMK Negeri 1 Stabat. Jadi kalau sudah, nah jadi seperti inilah pengisian daripada jenjang pendidikan. Kalau udah isi semuanya, silahkan teman-teman isi captcha. Isi captcha-nya. Kemudian silahkan klik menu selanjutnya. Nah, di sini teman-teman dapat mengisi deskripsi pekerjaan. Contoh daripada deskripsi pekerjaan, di sini kita isi nama pekerjaan. Misalkan saat ini saya bekerja sebagai guru. Jadi saya buat di sini guru. Kemudian unit kerjanya di sini saya buat SMK swasta misalkan. Kemudian di sini deskripsi pengalaman kerjanya silahkan diisi maksimal 3000 karakter. Di sini misalkan saya sudah mengajar
selama 11 tahun di SMK swasta. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman isi deskripsi pengalaman kerja teman-teman dengan maksimal 3.000 karakter. Kemudian di sini ada riwayat kerja. Silahkan teman-teman isi riwayat kerjanya. Dan ini sifatnya sebenarnya tidak wajib. Teman-teman boleh mengisi dan boleh tidak mengisi. Nah, di sini saya mau next aja karena anggap aja saya ini baru lulus SMK, jadi saya ingin langsung mendaftar CPNS Kemenkumham untuk lulusan SLTA. Di sini saya next aja selanjutnya. Kemudian di sini saya harus mempersiapkan beberapa berkas yang wajib. Di sini ada keterangannya. Berikut adalah persyaratan administrasi yang diinputkan oleh admin instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk jabatan penjaga tahanan. Jika terdapat ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diumumkan di instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi kepada instansi tersebut atau melaporkan kepada helpdesk sebelum melanjutkan. Nah, di sini batas akhir pendaftaran instansi Kemenkumham tanggal 6 bulan 9 tahun 2024. Nah, untuk tulis dokumennya, di sini teman-teman harus scan berwarna surat pernyataan yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dan dibubuhi e-materai 10.000. E-materai dapat diperoleh melalui website http://ematrai.go.id atau teman-teman bisa beli e-materainya di Skill Academy. Kalau tahun lalu kita bisa beli e-materainya di Skill Academy. Jadi coba kita cari aja ya webnya. Nah, ini udah bisa dibuka ya. Di sini teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Sebelum membubuhi materai, teman-teman harus mempersiapkan surat penyataannya. Jadi surat penyataannya itu ada di laman website casn.kemenkumham.go.id. Jadi tinggal di copy aja. Teman-teman bisa buka laman websitenya, kemudian teman-teman bisa unduh dokumen, download surat pernyataan, dan teman-teman download surat lamaran untuk SLTA. Jadi ada 2 dokumen yang wajib teman-teman download ini ya. Kemudian teman-teman silahkan edit aja dokumennya, sesuaikan dengan data diri teman-teman, dan inilah yang akan teman-teman bubuhi dengan e-materai. Jadi 2 dokumen ini yang nantinya akan teman-teman bubuhi dengan e-materai, yaitu surat lamaran dan surat pernyataan. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pendaftar CPNS Kemenkumham, teman-teman harus menyiapkan 2 e-materai. Kemudian di sini ada scan berwarna asli surat lamaran yang diketik menggunakan komputer. Nah, ini yang saya download tadi ya, surat lamaran dan surat pernyataan. Kemudian jangan lupa dikasih e-materai. Kemudian di sini juga ada scan berwarna akte kelahiran, ya maksimal 100 KB. Scan berwarna kartu tanda penduduk KTP, ya maksimal 500 KB. Scan berwarna surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan atau kantor desa setempat apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai. Nah, ini nggak wajib ya teman-teman, karena yang wajib itu ada tulisan wajibnya. Kemudian di sini juga ada scan berwarna ijazah SLTA. Kemudian di sini juga ada scan berwarna transkrip nilai ya, daftar nilai SLTA sederajat. Nah, ini boleh teman-teman scan yang bagian belakang ijazah untuk transkrip nilainya. Kemudian ini pas foto terakhir dengan pakaian formal dan latar belakang berwarna merah. Kemudian di sini juga ada sebelum melakukan resume, mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah tidak korup atau filenya terlihat jelas atau tidak pecah dan sesuai persyaratan. Kalau udah semua, teman-teman bisa langsung klik menu selanjutnya. Dan di sini cetak kartu informasi akun ya, ini bisa kita cetak. Tadi saya udah daftar ya. Nah, ini tapi saya belum cetak kartunya. Di sini teman-teman bisa mencetak kartunya. Dan di sini saya nggak akan next ke resume karena saya belum menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi ada baiknya teman-teman mempersiapkan dulu berkas-berkas yang ada. Ya, kemudian teman-teman silahkan membubuhi e-materai. Nah, oke, di sini saya contohkan surat pernyataan dan surat lamaran yang ada di Formasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk posisi penjaga tahanan. Nah, di sini sebelum saya membubuhi maupun
membeli e-materai tersebut, saya mau download dulu surat pernyataan dan surat lamarannya. Nah, langkah pertama, teman-teman silahkan cari CASN kemenkumham.go.id. Kemudian teman-teman klik unduh dokumen, download surat lamaran untuk SLTA karena saya melamar di penjaga tahanan. Kemudian surat pernyataan untuk Kemenkumhamnya. Jadi di sini ada dua file yang harus di-download. Yang pertama surat pernyataan dan surat lamaran untuk SLTA. Nah, sebelum teman-teman membubuhi dengan e-materai di surat pernyataannya, teman-teman harus mengisi datanya terlebih dahulu. Caranya tinggal buka filenya, enable editing, silahkan teman-teman isi datanya semua. Kemudian silahkan teman-teman tempelkan tanda tangannya. Dan di sini diisi dengan kota domisili teman-teman dan tanggal saat teman-teman mengisi dan mengubuhi surat pernyataan ini. Nah, di sini saya mau contohkan aja ya. Ini nggak saya edit ya, saya contohkan aja. Sini saya mau simpan dulu formatnya PDF. Barangkali nanti diminta untuk format PDF untuk penguploadan pada saat pembelian e-materainya maupun pengubuhannya. Ini saya simpan pakai PDF ya. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara membeli e-materainya serta membubuhinya. Nah, di sini untuk lebih mudah membelinya dan gampang dipahami, teman-teman saya rekomendasikan beli e-materai di Skill Academy. Ini bukan endorse, saya cuma ngajarin aja yang lebih cepat dan gampang membeli e-materai. Kemudian teman-teman buka Skill Academy ini. Kemudian teman-teman pilih daftar atau masuk. Ya, di sini kita masuk aja, nggak usah daftar. Kemudian teman-teman pilih masuknya pakai apa. Di sini saya masuknya pakai Google aja ya. Jadi kita nggak usah daftar lagi, kita cukup masuk pakai Google aja. Pilih emailnya. Oke, kalau udah bakal login kayak gini. Nah, di sini akan muncul kelas saya. Artinya ini teman-teman udah berhasil login ya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, scroll ke bawah sedikit aja. Di sini ada menu ya, ada prakerja, sertifikasi komputer CASN, CASN, bimbel CASN, dan beli e-materai. Teman-teman klik menu beli e-materai. Nah, kemudian teman-teman pilih mau beli e-materai berapa keping. Ada 1, 2, ada 3, ada 5, dan 10 keping e-materai. Di sini satu e-materainya berharga 12.000 ya teman-teman. Jadi contohnya saya mau beli 1 keping dulu ya e-materai. Kemudian di sini saya pilih pembayarannya, pembayaran lunas. Kemudian saya klik beli. Nah, di sini setelah ini kita akan pilih metode pembayaran. Ya, kita pilih metode pembayaran, diklik metode pembayarannya. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih mau bayar pakai Shopee Pay Later, mau pakai GoPay atau pakai QRIS. Nah, di sini saya mau pakai QRIS saja. Nah, saya pilih QRIS. Kemudian saya gunakan metode ini. Kemudian tinggal di-scan barcode QRIS-nya. Di sini saya akan coba bayar langsung aja pakai Brimo. Kemudian saya langsung bayarkan aja ya, 12.000. Nah, kalau sudah berhasil dibayarkan ya, sebanyak 12.000 untuk pembayaran QRIS-nya. Sekarang kita klik cek statusnya ya, kalau sudah dibayarkan. Di sini pembayaran berhasil ya, klik OK. Lalu kita lihat daftar pembelian ya. Di sini kita udah beli 1 e-materai ya, yang dimana ini kita gunakan untuk pembubuhan. Nah, ini dia 1 keping. Ini kemarin gagal karena belum saya bayar. Kemudian teman-teman kalau udah kayak gini tinggal klik aja mulai pembubuhan. Diklik mulai pembubuhan. Ya, ini ada 1 saldo e-materai ya. Nah, di sini kita tinggal bubuhkan tanda tangan atau e-materai setelah kamu mengupload hasil scan dokumen. Nah, di sini kita klik, kita pilih e-materai ya, pilih. Lalu di sini ada ketentuan untuk menandatangani. Jadi dokumen yang ada sebelumnya teman-teman harus ditandatangani dulu ya. Ya, boleh teman-teman print dulu dokumennya, lalu teman-teman tanda tangani dengan tinta basah, lalu teman-teman scan, lalu klik saya telah membaca ini, klik lanjutkan. Kemudian teman-teman upload dokumennya ya. Di sini pilih provinsinya, misalkan Sumatera Utara, tempat saya tinggal. Kemudian
kabupatennya, saya pilih Langkat. Kemudian pilih kegunaan dokumennya, ini seleksi CPNS ya. Kemudian di sini instansinya, di sini saya pilih instansinya Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat. Lalu di sini saya pilih instansinya Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tadi saya buat ya. Kemudian kita upload dokumen yang tadi PDF ya. Ini dokumennya belum saya perbaiki ya. Ini saya pilih aja yang ini surat penyataannya. Kalau udah, kita klik tambahkan e-matre yang di atas ini. Nah, ini e-matrenya. Kita tahan, kita geser kemari. Jangan sampai mengenai tanda tangan. Kalau udah disesuaikan posisinya seperti ini, kemudian teman-teman bisa klik menu preview pembubuhan e-matre. Kita bisa cek apakah posisinya sudah pas seperti ini ya. Kalau udah, kita scroll ke bawah, lalu kita klik menu bubuhkan e-matre. Nah, di sini satu matre hanya dapat membubuhkan pada satu dokumen. Kalau udah, klik saya telah membaca dan menyetujui syarat ini, lalu bubuhkan. Nah, kalau udah, di sini kita ada riwayat pembubuhan ya. Tulisannya e-matre berhasil dibubuhkan. Kalau sudah, teman-teman bisa klik menu download. Dan otomatis dokumennya sudah terdownload yang tadi. Sekarang bisa kita buka ya. Bisa kita cek di bawah. Di sini e-matrenya sudah tertempel. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman langsung bisa upload dokumennya. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.